di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Azahra Alia Indah dengan NPM A1G022128. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi-materi sebelumnya. Dan sekarang kita sudah memasuki bab 9, yaitu tentang manajemen kurikulum. Yang pertama ada konsep dasar kurikulum. 1. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai suatu tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara korporatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang digunakan untuk dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum suatu pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Yang kedua, manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Kemudian, prinsip dan fungsi manajemen. Yang pertama, 1. Prinsip kurikulum. Di dalamnya ada relevansi, fleksibilitas, komunitas, efektivitas, dan efisiensi. 2. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan para siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan maupun lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, meningkatkan efektivitas para peserta didik, dan yang kelima, meningkatkan partisipasi dalam masyarakat dalam pembangunan kurikulum. D. Komponen kurikulum. Teman-teman udah bisa lihat gambar di samping. Komponen kurikulum itu terdapat tujuan, isi, metode atau strategi, dan yang terakhir evaluasi. E. Perencanaan kurikulum. Menurut Hamalik, perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Rumusan tujuan yang pertama, sumber empiris, sumber filosofis, dan sumber bahan pembelajaran. Dan ada landasannya, yaitu pertama, kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, pertumbuhan dan perkembangan manusia. F. Model implementasi kurikulum. Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Yukon Course Based Adoption Model atau CBAM. Yang kedua, model Ledwood, dan yang ketiga, model Tori. Kemudian yang G, pengembangan isi kurikulum. Kalian dapat melihat gambar di samping, itu ada pengembangan isi kurikulum. 2. Fungsi manajemen kurikulum. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum dan proses perbaikan kurikulum. Oke, thank you teman-teman buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk kalian. See you next time in my video. Bye-bye.